Barusan ada terkendala sinyal, mudah-mudahan lancar ya ke depannya. Sebentar, ini sinyalnya ya. Saya akan end. Halo TBM PKBM KBB. Kita tunggu dulu untuk narasumber atau akang yang diajak. Ada TBM Silayung dan TBM Naga Banjaran. Hai Kak Acep. Kita masih nunggu dulu ya. Buat acara Sampurasun TBM ke-25 ini, kita kehadiran 2 narasumber ya. Seperti biasa per minggu kan biasanya ada 2 pemateri. Kita tunggu dulu. Sebelum lanjut, pasti dari kegiatan Sampurasun ini memberikan banyak sekali kebermanfaatan ya. Kita bisa saling tahu satu sama lain mengenai pergerakan di bidang literasi ya. Kita bisa kenal, terus juga terutama tentunya kita bisa mengambil banyak pelajaran nih. Karena kan masing-masing daerah, masing-masing TBM tuh punya ciri khasnya, punya perbedaan-perbedaannya kayak gitu. Tadi Kang Kukun udah sampai. Nah, dari TBM Silayung sudah gabung. Sekarang hujan. Bandung juga musim hujan, Kang. Oke. Dua-duanya udah gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Sehat kabarnya? Ya Kang. Ini Kang Kukun sebentar lagi ya belum di ini Suaranya putus-putus, Teh. kita jelas nggak Kang? Masih putus-putus? Halo. Halo. Assalamualaikum, Kang. Sehat? Waalaikumsalam. Akang damang alhamdulillah. Bang Rifan damang. Dupi suara Nena ini jelas. Jelas, alhamdulillah. Jelas. Iya. Namanya tadi kan atas masuk tapi jaringan janten keluar heula namanya gabung deui. Ya, Sata Cena mengucapkan terima kasihnya Kang, hatur nuhun pas siap bersedia kalau ngobrol di Intan Sore Ayeuna. Perkenalan tentang taman bacaan anu dikelola ku akang-akang ya di TBM Silayung, terus juga ada TBM Naga Banjaran. Oke, sebelumnya ya saya perkenalkan dulu untuk dari TBM Silayung ada Kang Herdi ya. Ini juga baru ketemu ya Kang? Iya, baru ketemu. Iya, terus yang kedua ada dari TBM Jaran
Kang Kukun. Mohon. Meski dua-duanya pasti saling tahu dari media sosial ya. Nengge ngepo anak Iya. di media sosial. Oh. Iya. Eh, untuk selanjutnya Kang, pengen tahu gitu dari masing-masing TBM yang dikelolanya mengenai latar belakang kenapa didirikan TBM itu. Ya. Dari siapa dulu tuh? Iya Dari Abdi langsung. lah. Mangga Kang Herdi heula mohon mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah biasa tepang walaupun online kieunya teh Kang. Mohon, Ya. mohon. Mugi-mugi sadayana dengan kelancaran. Amin ya Abdi Allah. ngadem latar belakang TBM Selayu berdirinya tahun 2017. Awal dibentuknya tuh awalnya tempat sebelum dibentuk tempat TBM itu ada tempat kosong yang sangat serem lah. Ya. Saya berpikir sama rekan-rekan tuh bagaimana tempat itu bisa berfungsi dan bisa bermanfaat bagi orang sekitar atau masyarakat setempat gitu. Kebetulan dari salah satu universitas tuh ada yang KKN. Kata buat Adi, terpecahlah di situ obrolan. Kita beres-beres tempat tuh yang tadinya kumuh, yang tadinya serem banget. Alhamdulillah kita bentuk tempat yang layak kita untuk dikunjungi, minimal kita layak untuk tempat main anak-anak lah seperti itu. Terbentuk dan dan apa sih pengurusnya pun sekalian dibentuk sama universitas tersebut IKIP ya. Yang awal itu dulu itu saya sebagai Karang Taruna RW. Di sana kita sama-sama memanfaatkan tempat dan memanfaatkan potensi masing-masing bagaimana supaya kita tuh bisa bermanfaat bagi orang sekitar. Mungkin awal dari situ kita bergerak di bidang pendidikan non formal, alhamdulillah sampai sekarang kita berdiri walaupun banyak gesekan kiri kanan sih kita tetap fokus bahwa kita tuh ingin maju demi bangsa kita sendiri melalui generasi bangsa. Mungkin seperti itu. Oke. Jadi karena pertama ada stimulus juga dari mungkin dari teman-teman yang KKN itu ya Kang. Iya, awalnya dari sana. Ya, terus melihat ada kesempatan itu tempat yang bisa difungsikan ya. Betul. Ya sampai Jadi, sekarang masih bertahan dan mungkin kegiatannya semakin banyak ya. Nanti kita ya tanyakan kembali. Kalau mungkin dari ya, oh iya. Ya, boleh Hah? nambahin sedikit ya. Ya, Nambahin sedikit ya. Mungkin yang penting kita tuh siap ya dengan resikonya karena di lapangan itu tidak semuanya sama pemahamannya, apalagi untuk urusan hal yang sifatnya sosial itu tidak sedikit orang yang apa sih selisih lah kiri kanan ya. Tapi kita tetap fokus dengan tujuan kita dan niat kita. Soalnya kalau kita fokus niat pasti lancar lah sedayana gitu. Dicampurnya obrolan Sunda di Indonesia kan. Mohon ya Bisa Chef. bisa wiosnya. Raosen pisan aya nu aya nu lada gitu. Gado-gado. Gado-gadonya. Ya, kita sambil enggak. ya ngerujak. Nyarut. Kalau tempatnya kan di alamat lengkapnya? Oh, alamat lengkapnya Kampung Sadang Wetan, RT 02, RW 16, Desa Ciburui, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Di Kabupaten Bandung Barat ya? Padalarang. Nah, ini kalau yang satu lagi dari namanya aja kan TBM Naga Banjaran ya. Tapi tempatnya itu ada di Kuningan. Gimana Kang itu latar belakang pendiriannya? Oh iya, hatur nuhun manawi abdi tos dipasihan waktu kanggo gabung di forum ieu nambi sahabat kanggo kegiatan sosial di literasi tangtosna.
napangkeun menawi abi di TBM Naga Banjaran itu saleresna kegiatan membaca menulis tuh diawali di tahun 2006 ketika madrasah berdiri di Dusun Banjaran ini. Kegiatan membaca dan menulis tentunya di madrasah sudah terbiasa. Cuman ketika sebelum belajar tuh anak-anak waktu itu di tahun 2005 2000 maaf di 2014-15 kalau nggak salah itu lagi booming-boomingnya Seven Icon. Nah, Oh makanya iya. saya berpikir ya, saya berpikir apalagi nih kegiatan anak-anak selain menulis dan membaca yang diajarkan di madrasah dengan kurikulum itu. Nah, akhirnya saya punya ide untuk mengumpulkan buku tuh. Mengumpulkan buku, setelah mengumpulkan buku dari rumah, kemudian saya eh, mengantar juga orang yang sakit ke dokter. Ternyata di dokter itu di ruang tunggunya itu ada rak-rak bukunya tuh. Nah, kemudian saya meminta kepada dokter itu, Bu, boleh nggak bukunya saya, bukunya boleh nggak dibagi gitu? Saya di rumah banyak anak-anak untuk kegiatan mengaji, gitu. Nah, akhirnya dokter itu memberikan buku waktu itu, awal buku yang didapat dari donatur itu, dari Bu Dokter itu, dua kantong kresek. Nah, kemudian kami memiliki koleksi buku. Nah, setelah itu di tahun 2013, 14, 15, 16 itu ada arkeolog dari Universitas Indonesia untuk meneliti situs Batu Naga yang ada di Dusun Banjaran, tepatnya di perbatasan antara Jawa Barat Jawa Tengah. Nah, resmilah di 2017 arkeolog itu sudah kita bikin taman baca aja gitu. Nah, bikinlah taman baca dan dikasih nama namanya Naga Banjaran. Ini juga disponsori oleh Kang JJ ya. Kang JJ mungkin udah pada tahu juga. Nah, Kang JJ lah yang ikut membina dan membimbing kegiatan di sini. Nah, Naga Banjaran itu berawal dari situ. Nah, kemudian Naga Banjaran ini saya singkat ya dari setiap hurufnya. N itu artinya niat. A itu Nih, artinya alus. Iya, niat oh alus, niat. niat yang baik. Iya, niat alus. G-nya itu adalah giat. A-nya itu adalah amal. Jadi naga itu niat alus, giat amal. Ya, kemudian banjaran itu barokah pinuh ku ganjaran. Gitu. Nah, Apa? untuk Bermanfaat banget ya Kak? lokasinya, iya, untuk lokasinya TBM ini alhamdulillah satu atap dengan PAUD, satu atap dengan madrasah, juga satu atap dengan kegiatan posyandu. Jadi alhamdulillah setiap hari TBM ini berkegiatan. Kemudian ada di aula Yayasan Cahaya Santri Banjaran, tepatnya di madrasah ini. Jadi ruangan ini sangat-sangat bermanfaat untuk kegiatan masyarakat, ada musyawarah ataupun eh, ada kegiatan-kegiatan seperti posyandu dan kegiatan lainnya. Jadi ruangan ini sangat-sangat eh, bermanfaat bagi masyarakat di Dusun Banjaran ini. Dan Banjaran Iya. ini berada salah satu dusun di Kabupaten Kuningan tentunya. Oke, dusun ya dari daerah ya. Sebelumnya kan pasti kan pada proses pendiriannya itu melibatkan orang lainnya, bukan hanya sendiri biasanya. Iya. Atau ada yang berangkat sendirian, ada yang baru setelah itu ada relawan tambahan gitu. Kalau akang-akang ini waktu pendiriannya memang ngebentuk tim, maksudnya ada satu dua orang atau seperti apa? Sampai sekarang keanggotaan yang disebutannya ada berapa gitu boleh diceritakan? Kalau di TBM Naga Banjaran, ketika terbentuk di tahun 2017 itu, sekaligus hari lahirnya ya, hari lahir TBM itu, bertepatan dengan kegiatan peringatan 17 Agustus. Pada waktu itu ke TBM ini banyak tamu juga yang dibawa oleh arkeolog dan mereka membawa
buku-buku ataupun peralatan lainnya dari masing-masing sebagai bentuk sumbangan atau donasi untuk TBM ini. Nah, jadi waktu terbentuknya TBM Naga Banjaran ini banyak sekali orang-orang yang hadir di sini yang dibawa oleh arkeolog itu baik dari UI sendiri, kemudian dari kabupaten termasuk para relawan dari forum Taman Baca yang ada di kabupaten. Kemudian untuk relawannya saya di sini menggunakan tenaga guru-guru yang ada di madrasah ini, guru madrasahnya juga dan guru PAUD ini ada 7 orang. Jadi itu termasuk. Setelah itu kan di tiap tahun itu kan ada lulusan nih madrasah. Jadi itu Iya. juga saya bentuk sebagai relawan gitu. Jadi anak-anak tidak terputus ketika mereka keluar dari madrasah ini, tetap ada hubungan baik dengan madrasah ini, bahkan intens membantu kegiatan yang ada di TBM ini. Gitu. Oke. Jadi memang bekerja sama ya dengan guru-guru yang ada di situ. Kalau dari Iya. Kang Herdi, gimana Kang untuk info kerelawanannya? Mungkin awal tuh Abdi sarang mahasiswa atau KKN sih kita ngobrol dulu ya. Setelah terbentuk ide untuk bikin TBM, alhamdulillah kami libatkan Karang Taruna, Irma, dan komunitas yang lain. Mungkin dari sekian banyak orang mungkin yang antusias mungkin bisa dilihat karena yang sifatnya kita sosial itu memang tidak mudah untuk merekrut orang yang mau sosial itu sih. Jadi kita mungkin kadang bisa biasa aktifnya 20, kadang bisa minggu depan 10, nggak pasti lah. Tapi alhamdulillah dengan adanya mungkin Karang Taruna, dulu saya sebagai ketua Karang, mungkin sedikit-sedikit kami pun bisa menyampaikan misi dan visi apa yang saya buat sama mahasiswa tersebut, akhirnya mereka pun mau menerima dan mau menjalaninya. Sampai saat ini, alhamdulillah. Oh, kalau untuk jumlah keanggotaannya berapa Kang? Yang dari KKN itu? Atau yang sekarang masih aktif? Kalau alhamdulillah dari yang KKN itu kan udah lama, sekarang masih jadi relawan TBM. Alhamdulillah mungkin ada 3 orang kalau dari mahasiswa tersebut. Ya, saya selalu memberikan semangat, selalu terlibat dalam suatu kegiatan apapun, alhamdulillah. Iya, tapi terlepas berapa orang yang ada ya bareng-bareng sama kita, pasti nggak menjadi kesimpulan akhir gitu, karena kan sedikit tergantung fungsinya ya, gimana bareng-barengnya, gimana dia ngejalaninnya. Di sini kan ternyata udah banyak yang hadir dari tadi, kita coba baca dulu, ada yang nyapa, ada yang chat. Ini ada PKBL, KBB, terus juga ada Kang Acep, terus hujan katanya di daerah Cikerus, ada Pelangi, terima kasih udah bergabung, ada Umi juga, Umi Am ini semangat katanya. Terus menanyakan kabar, Kang Herdi, Kang Kukun sehat kata Umi. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah nih. Alhamdulillah, Mang. Saya udah balas tuh chatnya. Iya, ini ada Kang Rohman, Teh Nopi, Kang Robomi, terus rumah KJB bergabung juga, Pustaka Zuardi, Dagaleti, Taman Baca Mahirdin. Terima kasih semuanya sedang mengikuti obrolan kami. Nanti kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung diketik aja ya di chat. Salam dari perwakilan TBM Teras Senja. Oke, salam balik ya dari kita, Kang. Kembali. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, baik itu ke TBM Silayung ataupun TBM Naga Banjaran, silahkan tulis aja di kolom komentar, nanti dibacain. Oke, Kang, lanjut ke sekarang pengen mengetahui mengenai kegiatan yang secara detailnya. Kan kalau kita melihat di posting-postingan, pasti sebagian ya kalau kayak yang kepoin,
atau kita sudah berteman, pasti kita saling melihat gitu. Tapi di sini pengen mengetahui program apa saja yang biasanya dijalankan di TBM masing-masing gitu. Ya, mangga dari Akang Herdi dulu. Program-program yang biasa kita jalani mungkin seperti biasa, tapi kita pun lihat dulu. Jadi setiap minggu tuh anak-anak tuh beda. Jadi minggu sekarang harus seperti ini, mungkin minggu depan kita beda. Biar anak-anak itu nggak jenuh, itu satu. Biar semangat itu tetap semangat. Karena untuk merangkul anak-anak suka baca, nulis dan lain-lain itu emang tidak mudah. Kita harus benar-benar pandai. Intinya mesti ngolona kudu saya. Gitu ya, Kang ya, saya kamu orang kali. Sebab lamun kira ngolo harus sesah ya kamu orang kali. Sebab di AB kan aya nama aya wifi anu bayar 1.000 saja. Itu sih anu bersaing di sarang. Jadi lamun abdi henteu bagus intinya nama ngabenyokeun, abdi kalah lah sama yang dagang wifi tersebut. Jadi abdi ketika mau pelajaran misalkan kegiatan PBM, abdi selalu beli ciki yang murah, yang 500, tapi kita beli sepekeresek. Kita dipeng-peng aja ke anak-anak biar anak-anak tuh mau pada ngumpul. Kalau nggak seperti itu emang susah. Tapi alhamdulillah mungkin udah tahu lah bagaimana supaya anak-anak tuh mudah ngumpulnya, akhirnya bisa seperti itu dengan makanan ringan lah kita bisa ngumpul. Mungkin di program-program yang lainnya selain kita baca dan nulis, mungkin kita pun ada program kita belajar ngaji bareng-bareng sama bapak-bapak yang hijrah dari Ikro. Sekarang pun masih Ikro 5 lah, belum beres juga sama bapak. Tapi itu pengembangan dari taman bacaan masyarakat. Alhamdulillah mungkin kemarin udah direkomendasi sama Umi, kita pun udah bergabung sama Pos Opin, agen pos. Oke, untuk sasarannya anak-anak usia, kalau sih mungkin dari SD ya, SD, TK, PAUD ya. Tapi tergantung sih, saya tidak membatasi. Kalau yang datang ke TBM tidak membatasi karena berbagai buku itu ada. Jadi bagaimana anak-anak itu mau SMP, SMA itu betah di tempat kita. Itu yang paling utama. Kalau udah betah, baru kita sedikit-sedikit kita arahkan apa tujuan kita. Jadi saya tidak memaksakan harus gini, nggak seperti itu, kita ikuti dulu sih. Kalau anak-anak suka gitu ya kita ikuti. Kita harus sabar lah. Jadi nggak bebenyongkeun heula nya kada seueur gimmick. Kada bebenyok kada lamun teu bebenyok kan aya mah game di mana Kang ya? Game. Oh kan ada wifi kan 1.000 saja. Daripada nulis baca bere capek. Mending kan game kan wifi. Nah, seperti itu. Jadi abdi tiap minggu teh karahnya pun masar ciki. Kalau penyokeun anak gitu. Berarti emang berubah-berubah ya Kang, tiap minggu teh ada agenda apa gitu. Betul. Karena minggu sekarang nih kita ada agenda bikin dongeng atau siapa yang bisa membacakan dongeng atau puisi di depan anak-anak kita kasih hadiah. Jadi yang datang itu awalnya datang kita kasih ciki, nanti siapa yang berani ke depan membawakan puisi atau dongeng, saya kasih lagi hadiah ciki. Mungkin seperti itulah untuk daya tarik anak-anak mah seperti itu. Iya, kalau belum tertarik apalagi dengan paksaan itu kita aja tukang es krim. Enggak. Mak, putus-putus kan? Oh iya. Ada tukang es krim lewat. Oh, tukang es krim. Iya tak. Abdi di ruangan tempat penyimpanan buku. Jadi lamun hujan, abdi di dia di Lebet belajarna. Lamun halodo di belakang ruangan dia. Gitu. Plus tempat ngaos oge sih.
Iya, tadi disampaikan bukunya banyak juga, bukan hanya untuk anak-anak ya, Kang. Iya. Kira-kira ada buku apa aja di sana, ada jumlah bukunya, terus Kang Suaranya Herdi, putus-putus. Suaranya halo, putus-putus. Halo? ya, tadi kan untuk, oh keterangan buku bukan hanya buat anak-anak saya gitu kan? Betul, betul. Ada Ya, buku jadi yang dewasa, yang yang umum juga ada sih. Yang umum juga. Jadi mungkin kebanyakan tentang sejarah ya, sejarah Islam lah, seperti gimana. Mungkin seperti itu yang kita kembangkan. kalau novel, terus buku yang bisa mungkin membantu tugas-tugas sekolah gitu kan? Novel mungkin ada ya. Karena nggak semua diperiksa. Sebenarnya ketika ada yang donatur, kita taruh dulu nih. Kita mungkin, oh ini. Jadi nggak selalu ingat semua. Insya Allah ada lah buat anak-anak juga. Kebetulan kan kalau dari Unpad tuh suka ngasih buat kebutuhan anak-anak bukunya. Iya, kalau untuk jumlahnya Kang, bisa diprediksi atau mengetahui angka jumlah bukunya saat ini? Mungkin ada kurang lebih 800 ada. Karena di rumah sebagian ada, ini raknya nggak cukup juga. Masih Iya. ditaruh di rumah. Mudah-mudahan makin hari makin bertambah ya bukunya. Amin, amin, amin. Barangkali ada Bukan Iya. yang bukunya, tapi yang peminat bacanya. Kalau bukunya gampang ya Kang ya? Iya, gampang banyak pisan buku mah. Banyak. Yang penting peminat bacanya itu yang harus bertambah. Iya. iya. Oke, kalau dari Kang Kukun bagaimana untuk cerita kegiatan di Ya, TBM-nya? kalau TBM Naga Banjaran untuk program, jadi saya mengunggulkan program yang ada di TBM ini ada 7M disebutnya ya. 7M itu 7. yang per, ya, yang pertama adalah mengaji, yang kedua menulis, yang ketiga itu membaca, kemudian yang keempat menggambar, yang kelima mewarnai, yang keenam menyanyi, dan yang ketujuh itu mendongeng. Jadi program yang 7 unggulan itu, kenapa yang pertama itu diunggulkan adalah mengaji? Yang pertama karena basic lahirnya TBM ini kan dari madrasah. Kemudian eh, apa gunanya menurut saya orang-orang yang pandai membaca buku, menulis dan lain sebagainya, apalagi saya sebagai seorang muslim apabila tidak bisa mengaji atau membaca Al-Quran, maka program mengaji itulah yang diunggulkan pertama. Kemudian alhamdulillah seiring berjalannya waktu, jadi TBM ini terus berkembang, diantaranya kalau sekarang ada kegiatan yaitu setiap malam minggu itu nonton bareng. Jadi Nonton. film-film, iya, nonton bareng film-film yang menginspirasi tentang pendidikan. Kemudian anak-anak di setiap minggunya saya tawarkan setiap hari Rabu itu anak-anak harus sudah mempunyai satu keahlian yang ingin mereka dapatkan atau ingin mereka bisa karena kegiatannya di hari Jumat. Contoh di hari Rabu kemarin anak-anak menawarkan eh, Pak Ustadz, saya ingin bisa bikin cilok. Kemudian perempuannya ingin bikin boba. Nah, hari Jumat itu setelah mengaji, mereka diajarkan untuk anak laki-laki atau satria laki-laki itu membuat cilok. Kemudian perempuan membuat boba dan ternyata ide-ide baru dari mereka juga bermunculan. Seperti di Jumat kemarin mereka spontan bikin cilok yang ada duri-durinya gitu. Mereka bilang ini cilok Omikron gitu. Ya, cilok Omikron ya katanya kata anak-anak itu. Saya nggak kepikiran bahkan. Kemudian anak-anak itu kan bikin bobanya berwarna-warni ya. Pak Ustadz, kalau kami ini anak perempuan menamakan bobanya namanya boba rainbow. Ini kan luar biasa. Ide yang tidak bisa saya pikirkan, tapi mereka juga bisa. Kemudian alhamdulillah ada rezeki juga di bulan kemarin ini sehingga
bertambah nih koleksi, bukan buku ya, salah satu alat olahraga kami telah membeli meja tenis. Jadi meja tenis itu bisa dipakai untuk anak-anak, remaja dan juga orang tua karena di sini lokasinya cukup lega ya di aula ini sehingga bapak-bapak juga mereka datang, mereka juga membaca, kemudian mereka juga berolahraga. Alhamdulillah. Itu ya, kegiatan-kegiatan yang ada di TBM. Kalau kalau untuk sasarannya juga sama Kang, berarti anak-anak tadi kan sama sekolah juga ya, satu atap gitu ya. Yang paling fokus ya usia PAUD, usia SD, Halo, tetapi Kang? anak-anak SMP juga ada yang datang ke sini. Kemudian sekarang malah orang tua juga pada datang selain di kegiatan bermusyawarah dan lain sebagainya, mereka untuk berolahraga dan sekaligus uh, membaca buku. Karena di sini koleksinya bukan untuk anak-anak saja, bahkan kan rata-rata mayoritas di Dusun Banjaran ini petani. Jadi ada buku tentang bagaimana menanam padi dengan sistem organik, menanam kacang dan lain sebagainya. Di sini bukunya alhamdulillah ada. Gitu. Iya, disediakan buku yang secara umum gitu ya, Kang. Terus Hmm. dibebenyokeun ku olahraga oge gitu, supaya menarik. Nah, Baik, baik. Iya, dari dua-duanya hampir sama gitu. Jadi lebih ke bagaimana upaya supaya orang tuh tertarik terlebih dahulu ya Baik. datang ke tempat Betul. kita. iya, Daya tariknya dulu ya Kang ya. iya. Iya, setelah itu baru mungkin ke jenjang-jenjang kegiatan yang lebih jauh lagi. Betul. Hmm. Dua-duanya unik dan keren. Meski sekarang kita menghadapi kondisi pandemi yang nggak tahu kapan ya selesainya, kan? Hmm. Tapi dimasak aja Omikronnya. Kan udah jadi Iya, cilok. udah bikin cilok ya. Tapi setiap itu Kang ya, setiap Ya. kita hari besar Islam tuh selalu ada tuh virusnya suka amatnya, Digeser-geser. selalu hadir gitu. Saya bingung kayak gitu. Iya. Padahal mah kan untuk pendidikan itu nomor satunya. Kita kan Hmm. kita apa sih selain pinter, selain baca, kita kan paling utama adab dan akhlaknya ya yang kita Iya, utamakan iya. seperti itu. Jadi, kalau anak-anak di terus daring terus, sementara sisa dari daring dia game sampai kapan? Sementara dampak dari daring tersebut atau game tersebut mentalnya anak tuh labil, cepat marah. Dan Hmm. siapa seperti itu cepat marah. Jadi nggak peduli lah apa kata orang tuanya ketika diambil HP-nya pasti marah. Iya. Karena udah nyaman ya. Jadi hafalan untuk ngaji pun susah, ikro pun susah, susah nempel. Tadi di sanalah kita gimana gitu ya. Sementara penerus bangsa bukan kita adalah nanti benar dari TBM tersebut dalam arti anak-anak kecil ya yang ikut Iya. serta mungkin TBM ikut serta ikut andil untuk generasinya gitu. Tapi datang lagi Omikron, nggak tahu nih bulan depan bisa Politron tuh. Jadi merek ya. Iya. Betul. Jadi emang khawatir ya Kang ya untuk saat ini namanya Mohon, kita lah mohon haruang khawatir pisan. kita. Hari uang dah air mah ngan lain pinter wae sih anu itu tapi kumaha wae ada akhlakna we diutamikeun. Mohon. Eta. Iya, eh, itu juga kan berpengaruh banget ya terhadap bagaimana perkembangan literasi, terus adaptasi dan penyesuaian ya Kang. Karena mungkin apalagi anak-anak yang daring tadi bener dibahas daringnya gitu. Mereka mungkin cara sosialnya yang menjadi terbatas karena eh, biasanya di sekolah di kelas kita ketemu teman, ketemu orang, guru secara langsung itu pasti bebannya beda banget, mentalnya jadi beda. Beda. Iya. Makanya Beda. mungkin dari kegiatan-kegiatan di TBM juga tetap kita berusaha supaya hal itu tidak menjadi atau setidaknya terselamatkan lah ya generasi-generasinya. Oke, kalau Pada ya
Ya, padahal kan ya penggiat literasi baca itu tidak mudah sebenarnya, berat sebenarnya di lapangan itu, karena kita untuk merangkul masa itu tidak mudah. Apalagi orang tuanya itu bahwa kita bikin taman baca itu nggak semuanya percaya. Itu satu untuk awal. Yang kedua untuk anak-anak pun belum tentu digiring sama mereka. Itu perlu proses yang lama ya menurut saya, itu proses yang lama bagaimana orang tua tersebut percaya dengan adanya TBM. Mungkin nggak cukup 1 tahun 2 tahun, mungkin bisa lebih ya yang muka dirawat seperti itu. Jadi sebenarnya pemerintah kudu nganuhun ke bisa teman bacaan ya kan ya, kudu bisa dari gaji tidak naon, tapi beranilah inti tenaga dan pikiran buat generasi bangsa kan gitu ya kan. Iya. Makanya saya bingung, mudah-mudahan kedepannya tuh TBM bisa makmur tuh biar mudah. Namun makmur kan enaknya setiap RW ada TBM, kita gampang ngobrol bareng dengan pengurus TBM terdekat. Mungkin solusinya kita bisa dikerjakan bareng-bareng ketika ada masalah di lapangan. Karena ya gitu mudah susah lah untuk menggiring anak-anak suka baca atau ke tempat TBM. Ada aja yang ngerong-ngerong gitu sih. Berarti tantangan dari lingkungan sekitar ya Kang? Iya. Enggak jadi proses dalam perjalanan tuh selain kita menarik minat orang-orang minat baca, tapi juga penerimaan dari awal ya, penerimaan di tempat tersebut, support sistemnya gimana gitu ya. Jadi emang paling berat tuh bukan kita mencari buku, tapi yang paling berat tuh bagaimana dia antusias apa yang kita laksanakan atau bikin dia betah di TBM, baca nulis, terus kita arahkan, itu paling susah. Kalau buku kita bisa ya dari manapun bisa datang ya untuk donasi, tapi itu untuk menjalankan kegiatannya emang tidak mudah. Kita harus loba ngelus dada ya Kang ya, sabar. Loba sabar gitu. Ini ada angges kumaha di lamun teu ku arurang usaha deh gitu sih Kang Abdi. Sampai benar si bangsa kaki coba anak kan sedikit-sedikit kan anak mah rada jauhnya untuk ayo dulu makan di update kan kiat lah agamina gitu nya ayo mah ngirangan deh karena mungkin zaman atau bukan naon sih jadi berkurang we. Jadi anu baca ngaji itu susah, jadi benar-benar kudu orang masih sangkan dia tuh betah di tempat positif lah gitu. Terus kan anak ganjalanku WIPI yang jualan WIPI sejam 1.000 nih, aduh makin kan sebelum WIPI udah susah kita untuk merekrut anak-anak, datang lagi sekarang WIPI, datang lagi untuk komunitas game, susah. Mungkin alhamdulillah lah, yang penting niatnya kita untuk ke depan supaya bisa manfaat tenaga kita dan pikiran kita buat orang banyak, itu aja sih Kak. Boleh saya bertanya ke Akangnya? Boleh. Selain aja diskusi tiga arah ya, iya, bukan dua arah. Iya. Kirain nanti tanya jawabnya nanti, sekarang kita memaparkan aja dulu yang ditanyakan oleh Teh Ripa ini. Nah, boleh langsung aja. Langsung aja. Berbeda mungkin di si Akang dengan di saya. Kalau di saya alhamdulillah karena di dusun ya, kemudian warga masyarakat juga begitu support, anak-anak juga begitu banyak. Jadi karena satu atap di satu lembaga, jadi setiap hari itu memang banyak yang berkunjung. Tadi Akang berkeluh kesah tentang susahnya untuk mencari peminat baca. Nah, yang saya tanyakan, Akang berarti fokus di TBM ya? Nggak ada lembaga yang lain? Saya fokus di TBM. Mungkin alhamdulillah pengembangan dari TBM saya alhamdulillah udah berdiri TK Taman Quran baru 1 tahun kurang. Mungkin dari TBM sama sekolah mungkin. Iya. Ini bisa sebagai sharing aja ya, karena mungkin berbeda suasana di sana dengan di sini. Jadi yang dikeluhkan oleh si Akang tidak saya rasakan ya, karena saya di sini satu atap, jadi antusias
warga, antusias anak-anak itu di sini sangat baik sekali, sangat membludak gitu kalau ada kegiatan-kegiatan. Jadi mereka udah sangat senang di TBM itu. Bahkan kalau misalkan ada rencana kegiatan seperti tadi pagi ini jam satu, maaf maaf, dari kemarin ada kegiatan ya dari penggiat literasi Kabupaten Kuningan dan baru pulang tadi jam 1. Anak-anak itu masih menanyakan ada kegiatan lagi nggak gitu. Jadi saya sangat senang ketika anak-anak memang berkegiatan di TBM-nya, mereka merasakan kegembiraan yang luar biasa. Selain ilmu, pengalaman juga tentunya kakak-kakak yang menjadi relawan di TBM ini yang datang dari jauh-jauh dari berbagai TBM. Dan alhamdulillah, jadi kegiatan yang saya lakukan di sini udah continue. Saya juga udah MOU nih sama Stikes Kabupaten Kuningan. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan KKN atau apa, jadi TBM Naga Banjaran siap menampung kegiatan tersebut. Jadi karena MOU itulah kegiatan-kegiatannya berkelanjutan. Itu. Jadi emang Mungkin berbeda ya. beda ya. Kalau Abdi mah beda itu satu atap ya. Kedua anak mungkin satu atap cuma TBM Unggul kan Ari Pak Ustadz kan satu atap kan cara madrasah. Jadi secara otomatis murid madrasah, murid TBM kan gitunya. Iya. Tiga nama. Iya. Hari di Abdima murid di TBM, murid madrasah belum tentu murid di TBM karena di Abdi kan benteng pengelola, jadi masih ada pilih sikuna gitu. Jadi benteng. Ada yang merasa tersaingi, kan ada seperti itu. Tapi hari Abdi sih alhamdulillah ya, hal segitu dilewati lah gitu. Jadi itu jadi emosi. Emang enak sih kalau satu atap pasti mudah. Instruksi A pasti A semua. Tapi kalau Abdi sebenarnya ketika di madrasah udah beres, kita ambil alih untuk di taman baca, konsepnya beda. Kan hari Pak Ustadz mah karena bilang A di madrasah, otomatis ke A TBM kan gitu ya. Iya. Gitu. Jadi emang sih dibilang rumit, ya alhamdulillah rumit karena berbagai misi setiap kelompok itu beda. Tapi yang penting kita mengedepankan kita hal yang positif. Apa yang kita kerjakan itu kita transparan dan bermanfaat bagi anak mereka. Iya. Akang mah banyak tantangannya, tentunya juga pahalanya lebih banyak lagi. Amin. Kalau di TBM Banjaran sendiri dari segi tantangannya kan kalau lingkungan berarti sudah mendukung. Terus apa yang harus ditingkatkan lagi gitu? Iya. Untuk TBM Naga Banjaran tentunya pembaharuan atau buku-buku koleksi ya tentunya harus lebih terbarukan lagi karena buku yang lama juga masih ada, buku yang udah rusak juga ada banyak gitu. Nah tentunya buku-buku terbaru itu perlu didatangkan gitu untuk harapan ke depannya. Untuk IT mungkin harapan kami di sini selain anak-anak itu menulis, membaca, juga mereka pandai mengoperasikan seperti komputer, laptop dan lain sebagainya sebagai salah satu bentuk dari keahlian mereka gitu selain menulis dan membaca. Oke. Jadi lebih ke fasilitasnya ya Kang. Ingin pengembangan. Oke. Kayak gitu tujuan akhirnya dengan adanya TBM ini mengharapkan itu kan kebermanfaatannya. Tujuan akhirnya ya TBM ini terus berkelanjutan, terus bisa regenerasi, kemudian menghadirkan atau mendidik anak-anak bangsa yang walaupun tantangan
tentunya semakin lama semakin berat ya, akhlak etika semakin ditinggalkan, tapi mudah-mudahan dengan hadirnya TBM ini menjadi salah satu wadah untuk mencegah kerusakan terlebih daripada akhlak dan moral anak-anak bangsa ini. Karena ketika mereka rusak, udah nanti generasi ke depan tentunya lebih rusak lagi. Harapannya abadilah TBM ini. Amin, amin. Iya. Kalau untuk lingkungan sekitarnya gitu kan, Iya. apa sih yang ingin dicapainya gitu dalam bentuk apa? Apakah skala misalkan masalah buta huruf, terus lain inti indikasi dari baca tulisnya seperti apa? Kalau untuk di lingkungan, memang kegiatan-kegiatan ini karena alhamdulillah jadi satu komando ya, itu. Untuk masyarakat 1 bulan sekali ada kegiatan riado, kemudian untuk ibu-ibu majelis talim juga 1 bulan 1 kali digelar. Jadi untuk baca tulis mungkin hanya orang-orang yang zaman dahulu ya, orang-orang yang sudah tua yang tidak bisa. Untuk harapan saya ke depan lingkungan ini dari TBM ini lahir eh, satu pengembangan perekonomian. Jadi karena kultur di sini kan eh, masyarakat yang muda ya, yang baru-baru menikah 1, 2, 3 tahun itu mereka itu berdagang ke Jakarta. Kemudian masyarakat yang di sini juga bertani. Mungkin ke depannya harapan saya TBM ini dapat eh, membentuk satu wadah untuk pengembangan perekonomian. Seperti di tahun 2018 saya berkunjung ke Kampung Literasi Patean milik Mas Mun ya, di sana eh, belajar begitu hebatnya TBM Ceria bisa mengembangkan perekonomian warga masyarakat yang ada di sekitarnya. Dari eh, anggrek, budidaya anggrek, kemudian juga ayam Arab, kemudian juga kelinci. Ya, dari tiga ikon ini warga masyarakat bisa terbantulah perekonomiannya. Jadi mungkin ke depan juga Dusun Banjaran dari TBM-nya lahir bentuk usaha yang bisa mengembangkan perekonomian di lingkungan sini. Berarti ke literasi finansial juga ya. Gimana menurut Kang Iya. Yofi kan mengenai literasi finansial? Mungkin mungkin nggak jauh beda sekarang Pak Ustadz. Mungkin jadi bukan sebatas baca dan nulis sih adanya TBM. Tapi bagaimana dengan adanya TBM ekonomi masyarakat kita terbantu. Itu satu. Mungkin bisa jadi wadah segala bidang ya, Pak Ustadz ya. Iya. Bukan Iya. baca dan nulis gitu. Jadi keberadaan TBM itu bisa dirasakan bukan sama anaknya, tapi orang tua pun bisa merasakan. Oh benar gitu. Karena ada TBM, mungkin sedikit informasi dari TBM, sedikit ada pengolahan dari TBM, dia mau ikut serta di TBM itu sih. Mungkin yang sekarang kita mau coba kopi Silayung tanpa gula, dan tanpa gula, alhamdulillah. Sekarang lagi sama ini sama mitra lagi diobrolin. Yang udah berjalan mungkin sama agen pos ya, udah berjalan, alhamdulillah. Yang kedepannya saya pun dikasih gambaran sama dinas koperasi untuk bikin koperasi, karena minimal menjauhkan dari riba ya, seperti itu. Iya. Riba, keduanya sih kita memberikan solusi bahwa kita tuh nggak boleh pakai duit riba, tapi kita tidak memberikan solusi. Minimal kita duduk bareng, hayu duduk bareng. Orang ada kemana sih orang teh ibarat gitu kan? Hayu ari babarengan mah insyaallah transparan mah pasti orang kaguar kabeh gitu. Maksud orang bisa katuju gitu maksudnya. Jangan Jadi Bang Emok aja ya Kang. nya justru eta kan di saya kan banyak jadi banyak yang korban. Banyak yang korban karena kan di sini saya kan di TBM kan melibatkan tokoh agama, tokoh pendidikan. Kita bahwa kita tuh tidak bisa berdiri sendiri, kita berbagai elemen kita libatkan biar ada pengakuan. Jadi mentang-mentang saya pengelola TBM, kita sendiri sebenarnya seperti itu. Bangga. Yang penting semuanya pada amanah dan manfaat bagi orang sekitar.
sekitar, terus ekonomi Iya. kita bagaimana supaya kita maju, jangan tergantung sama yang di luar. Seperti itu sih. Mungkin nggak jauh beda ya kan ya. Kita tetap Iya. mungkin baca dan nulis dan praktek untuk anak-anak kita tetap lanjutkan. Mungkin untuk program ekonomi UKM kreatif TBM-nya kita saling dukung. Mungkin bisa saling sharing juga ya. Kalau sering ngobrol kan lebih enaknya. Ini di gambaran dari TBM ini seperti ini kan gitu. Iya. Ya lebih rawas lah gitu pikiran anak. Mungkin gitu Nanti teh. kita Gitu tuh coba. nanti kita bertukar media sosial, saling Ya. berteman juga. Iya. Nanti kan bisa menemukan ide-ide baru gitu, atau mungkin kolaborasi ya. Iya. Di sana apa, di sini apa gitu ya Kang. Jadi awalnya orang tua tidak dengan adanya TPM, ketika ekonominya kita dibentuk, dia merasakan keberadaannya TBM kan seperti itu ya. Kan selama ini TBM kenal sih, TBM baca nulis baca kan seperti itu. Padahal untuk nanti dampak ekonominya akan terjadi perlahan-lahan lah seperti itu. Jadi nanti antusias masyarakat pun akan lebih mendukung. Kan paling susahnya Pak Ustadz kita dukungan kan. Nah, untuk mendapatkan dukungan tersebut kan tidak mudah, harus menciptakan dulu apa nih daya tarik, terus apa yang kita harus diperjuangkan. Karena saya pribadi di sini modal dengkul, modal dengkul, modal ngimpi lah, mimpi mudahan aku yakinnya mudahan aku wujud gitu. Tapi hari kayak mah insya Allah gitu, sama. Lah tapi dikereyeh we kajian saya nu nyarios gitu kayak bae we. Nu penting mah abi bisa manfaat sama orang banyak gitu sih. Iya. Jadi kita pada nyuguhan kopi. Mangga. Luak liuk juga arek nyuguhan kopi eta teh. Buya sampai mah teh manis we. Maksudnya apaan abi mah pesen lagi kopi tanpa gula di Silayung. Tak. Alhamdulillah. Oke, insya Allah lamun abi jantan sarang mitra kopina pastilah dia ke dipromosikan. Jadi kurang bangun ekonomi TBM secara nasional mudah-mudahan. Jadi bukan warung biasa tapi orang bangun ekonomi TBM nasional. Gitu. Jadi bisa dimusyawarahkannya. Ya, hari ini tekuan cari makan dari teh korban emok bang emok. Makanya biasanya bang emok teh sudah ibu-ibu itu teh. Ya sih dia pikir seueur aduh ya Allah ya Allah. Mata abi teh ngakalan kalinya teh supaya ulah kalinya gitu. Tapi abi kantos ke tokoh agama ngobrol kieu teh. Ari na mimbar emang saya ulah kanu riba. Tapi bisa ditaroskeun ke ibu-ibu atau minta solusinya bisa gitu kakaknya. Takut abi teh kieu diajak kieu tos kieu abi teh. Pak Ustad mah na mimbar ceramah abi udah handap tah orang bikin koperasi anu kira-kira tengah beratkeun jeung tengah dosakeun gitu sih abi. Hayu barengan. Alhamdulillah terus terkumpul ke pengurusan 10 orang lah insyaallah. Tinggal abi meureun ngalajengan ka dinas terkait. Koperasinya tetap koperasi Silayung. Kopi Silayung, kopi Silayung. Serba Silayung naminan. Si Akang mah teu acan eta teu acan ngabeberkeun asal mula dari Silayung teh naon atuh Akang. Iya. Hanya kamari cerita kata Kak Umi kamari. Jadi Silayung teh eta teh sebuah ikan laut. Jadi lain layung panan poe lain. Gitu. Jadi si manya panjang cerita nata Pak Ustaz. Panjang. Mana tuh gawe ada papanaknya Kang. Itu sarang Umi ABTBD dibikin cerita sejarah tempat gitu kan. Karena kan situ Ciburu, lauknya sering pancing kan gitu. Sejarah ya. Insya Allah kewek ku abi ke insya Allah. Dibukukan. Nah, eta rencana eta. Ya.
Ya sambil ngaliwetnya Kang. Mohon, Nah, mohon. sambil ngalih kabari sareng umbi kabari. Ya, Tapi dah mau raos ari ngaliwat online mah. pada akhirnya Mas, serba oleh nah ini mah. Ngabibita hungkul berarti. Akhirnya mah nuju iya, nuju surut China deh ya nama. Mhm. Kan abi di pinggir pisan eta TBM di pinggir situ. Aduh, waas oh, pisannya. tapi kan menuju musim hujan kan ayeuna teh. Nuju iya, hujan-hujan teh karek sabaraha hari ya. Panas tuh dia mah. Oh, panas. Dinten di dia mau nggak dinten, anjing hujan Hujan ya. siang, kan wengi hujan. Anu waasna wengi teh ari hujan. Ah, Tapi terakhir, kamu malam terakhir. Jumat hujan wae. Oke, Kang tekaraosnya waktu atau sampai 2 menit deh kalau terakhir 2 menit. nyungnya terus Pak Pameng we, Pameng tambahan di setengah jam deui. Pangaran kencang aku dia. Ya, Ustaz, ari-ari sering lanjut ngobrol mah banyak, ah, ari lanjut sering lanjut. ngobrol mah banyak ngobrol mah gitu. Jadi sama deket sama raos gitu. Jadi ente Iya kan? asing gitu. Mhm. Tami tami dia 5.000 deh mah. Udah, udah. Tapi ya pasti kan masih ayah anu acan didugikan ya. Lah cuma 5 menit 5. Wah, Oke, pokoknya mah, kalau Kang, ya Kang. pokoknya mah ya, bagaimana berdasarkan taman bacaan subur, kedua bagaimana kita bentuk ekonomi TBM nasional dalam arti UKM atau kreatif nasional kan gitunya. Kan tidak lepas kita tetap tidak lepas dari finansial untuk kebutuhan untuk kemajuan TBM tersebut dan untuk pengelola tersebut ya. Jadi bukan sekedar baca dan nulis, tapi secara ekonomi kreatifnya kita harus dimunculkan kalau bisa kan Mohon, ke mohon. depannya gitu. Jadi ayolah itu orang duduk bareng pengurus eh, Jabar atau kabupaten atau provinsi atau pusat kita untuk bentuk ekonomi kreatifnya karena dari ekonomi kreatif yang tadinya biasa-biasa akan jadi luar biasa tanggapan orang tua gitu. Jadi sangat mudah lah kata Pak Ustadz mah. Untuk Pak Ustadz A pasti AKB karena orang tua pun merasakan dampaknya dari payment tersebut. Hari Mhm. abdi mah jika B A anak kali itu jadi B. Ah, susah. Ya, mudah-mudahan orang berkegiatan itu terus berkelanjutan, barokah sasarengan, kemudian Amin amin. selain ya, bermanfaat untuk diri juga di masyarakat tentunya. Iya, terus panjang umur ya, perjuangan Amin. Amin. semuanya memberikan dampak yang lama juga gitu kan. Amin. Terkadang juga ada yang musiman, nah mungkin kita juga perlu perlu berusahanya di sana gitu supaya terus. Ini kata Umi diperpanjang sampai subuh. Wah, kalau diperpanjang sampai subuh, kita nunggu TBM-TBM lainnya untuk gabung. Ini dari Itu Umi, teman-teman yang lain. Alhamdulillah. Umi udah bahagia aja diperpanjang sampai subuh tuh. Ya, sebar mah Pak Ustad, Pak Ustad. Umi, Jadi lah? kalau Pak Ustad, ay sarang abdi mah nya, sarang bapak-bapak mah sekarang mah tong aya batasan waktu. Sasebeuna we ngobrol teh nya. Oh. Nah gitu. Karena ya, Oh. kan tina obrolan kecil biasa memuncul lah persamaan, pemikiran sama, ide Iya. gitu. Iya. Karena ngobrol Nah, dengan Bang Emo. Sana. Ya, dari teman-teman yang nonton, barangkali ada yang mau bertanya ya, dipersilakan sebelum belum ditutup ya. Masih ada satu pertanyaan terakhir mungkin kalau dari saya ya Kang. Mengenai buku, barangkali ingin cerita mengenai perjalanan akang ya dengan buku atau misalkan sekarang lagi baca buku apa, karena apa, kenapa membaca buku itu. Dan nanti biar stimulus juga buat teman-teman yang lain. Uh, Membaca memang nggak hanya sekadar buku aja,
dari internet dan sebagainya. Tapi kayak buku tulis itu nggak bisa tergantikan gitu. Boleh kan? Iya. Ya Kang heula mah. Abdi mah baca naon teh nya paling abdi mah resepnya baca iya anu nguatkeun tekad abdi gitu. Maksudnya baca-baca perjalanan para sahabatnya anu nguatkeun itikadna supaya tetap berjalan ulah nepi ka patah semangat. Mungkin seperti itulah. Jadi ketika anu berjuang tuh kita kudu aku yakin walaupun banyak rintangan kita tetap istiqomah walaupun kita belum istiqomah masih belajar Pak Ustadz Abdi kita sedikit alit gitu. Abdi tinggal eta sebagai motivasi bahwa kita tuh ulah cengeng lah gitu. Kita fokus sampai tujuan, banyak rintangan ya alhamdulillah, banyak ujian ya alhamdulillah karena orang yang diuji itu akan cepat mendapatkan ijazah kan seperti itu ya. Akan naik tingkat gitu biasa nanti gitu. Mungkin seperti itu kalau Abdi. Kalau saya setiap hari kan baca buku tentang pelajaran tentunya karena diajarkan ya kepada anak-anak. Tapi yang saya tidak tinggalkan untuk beberapa bulan ini yang sedang saya garap adalah buku tentang Story of Messenger, di mana itu adalah kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW dan bukunya sangat menginspirasi sekali, menguatkan kehidupan kita karena perjuangan Rasul bukan hanya cacian, makian, tetapi juga fisik. Bahkan di buku itu disampaikan Rasulullah sampai 11 kali mengalami rencana pembunuhan dan lain sebagainya. Orang mata acan ayana naona gitunya insya ukur di TV, insya ukur di ulah cengeng lah gitu. Ulah cengeng terus. Jadi saya setiap hari ini mungkin kalau yang mendengar menjadi inspirasi ya. Habis baca Quran, bacalah buku itu. Jadi Story of Messenger. Jadi gabungan daripada kita gabungan dari membaca Al-Qur'an, juga gabungan dari sosok yang diturunkan Al-Qur'an. Dan juga kemarin saya dapat buku baru itu dari Kang JJ juga ya, nanti akan dibedah di akhir bulan ini, namanya bukunya judulnya Cinta yang Salah. Jadi satu pelajaran iya, satu pelajaran dari sosok yang menulis buku itu, dan saya tahu itu sejarahnya sedikit lah tentang terciptanya buku itu. Insya Allah akan dibedah akhir bulan ini. Untuk acara bedahnya online atau gimana Kang? Enggak online, jadi tatap muka, ya langsung. Ya. Iya. Kalau mau harus OTW, ya harus OTW Kuningan. Iya tuh mangga. Ini juga pesannya juga khusus untuk perempuan sebetulnya. Cuman saya ini minta untuk membedah buku itu dari sisi agama gimana gitu. Nanti insya Allah saya akan ikut juga membedah buku. Ya. Nah, berarti tuh dengan adanya live ini kan jadi ada sumber informasi gitu. Kalau misalkan TBM apa Nagabana mau ada kegiatan kan bedah buku gitu. Oke. Sama nambahin sedikitnya. Iya kan? Kan forum TBM tuh gaduh YouTube. Nah, gaduh YouTube nah kan? Forum TBM gaduh YouTube. Nah. Oh? Jelas kan? Kan itu kan bisa menguntungkan ya. Kalau kita punya YouTube-nya Kang ya. Kita bisa menguntungkan, kita bisa kerjasama dengan rekan-rekan pengurus TBM semuanya, bahwa kita tuh bisa penghasilan dari YouTube dengan satu syarat kita kerjasama bareng. Mungkin bisa 2 bulan 3 bulan mungkin bisa direspon sama pihak YouTube tersebut asal kita mau kerjasama. Mungkin seperti itu kan tambahan dari saya. Jadi setiap kayak gini kita live, tapi kita di YouTube Forum Jabar itu kan jam tayangnya meningkat ya. Itu akan jadi rupiah. Jadi bahwa walaupun produk dari luar media tersebut, tapi kita manfaatkan untuk penghasilannya untuk kemajuan aktivitas tersebut gitu. Jadi setiap TBM punya YouTube itu lebih bagus. Nanti kita bantu like-nya dan kita tonton bareng biar jam tayang biar kan jam tayang 4.000 jam tayang.
Jadi lumayan lah kalau kita kerjasama kan mungkin penghasilan yang pernah saya lihat tuh teman sedikit pun sampai 1,5 2 juta lah 3 juta dari YouTube. Kalau kita mau kerjasama. Iya. Ya, Jadi pemanfaatan media sosial ya. Ini Umi betul. udah Jadi, dari Umi. jadi Tadi katanya gimana? pertanyaan dari Umi katanya sama tadi mengenai buku yang sedang dibaca gitu. oh iya. Tadi saya udah menyampaikan itu buku yang sedang saya digarap setiap hari dibaca. Kemudian tadi untuk Cinta yang Salah juga nanti akan dibedah di akhir bulan ini. Teh Ripa juga mungkin bisa OTW karena nggak ada di live. Nanti mau dulu Kang Imam. Ikut nebengnya, ikut Ya. nebeng aku dengan anak. Ikut Oh nebeng iya, aku dengan anak. Sambil ngomongin darat juga, sekarang seru gitu. Maksudnya untuk misi ke depannya gitu. Ya, karena kan ya kan dibatasi waktu nanya gitu. Ya gitu sengarik. Kan, mana biar namanya ada 5.000 dah, 5.000 deui. Ya. Kalau Dene sendiri mah yang lagi dibaca ya, nggak nanya cuma sharing aja. Kalau kan tadi hampir sama ya, dua-duanya lebih ke yang memberikan motivasi gitu. Kalau ini kayak lebih buat healing aja, jadi baca-bacanya itu fiksi novel kayak gitu yang sekarang. Mohon. Biar melayang-layang gitu ya. Yang lagi dibaca sekarang judulnya Yang Tak Tersampaikan Usai Perpisahan itu. Aduh, teman jeruk pincang. Perlu dicek bukunya itu. Dalam pisang. Gimana Pak? Dalam pisang. Sana antara dusa di antara kita, Sanes. Terus biasanya oke kan kami baca buku teh menyesuaikan dengan mood, maksudnya kayak sekarang kita kayaknya harus butuh bacaan yang bisa nyelesain masalah ini gitu juga kan ya biasanya kan. Iya Gitu. Akang hatur nuhun waktosna terus sharing pisan nanti diambil pelajaran. Terakhir kamu sadayana anu nonton supaya tetap semangat gitu, barangkali akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Kenapa kita harus bertahan atau terus ngelanjutin? Bangga, badai sahala. Ustaz adalah apa lah? Iya lepan di Swanten oge. Jadi teruslah membaca, karena dengan membaca kita akan mengetahui dari berbagai macam sudut pandang ya. Karena di buku yang saya baca kemarin dari Cinta yang Salah itu, seseorang menulis buku itu tentunya memiliki sesuatu yang tidak kita miliki. Maka bacalah buku. Kemudian di buku itu juga, jadi bolehlah kamu miskin, tetapi kamu harus terus membaca. Karena kemiskinan itu tidak akan bisa menghalangimu untuk mendapatkan ilmu. Itu baru dua yang saya tangkap dari buku Cinta yang Salah. Tadi patorosanana tadi lep-lepan Swanten patorosanana naon? Pesan terakhir Kang, pesan terakhir sebelum ditutup. Bukan pesan statement. Closing statement. Ya kan masih seorang nonton. Barangkali ada penyemangat. Nah, tentunya penyemangat tanya, Kang ya, Pak Ustadz ya. Mungkin tetap berpikir positif lah bahwa sesuatu yang kita lakukan untuk orang banyak, jangan takut kita kalah, jangan takut kita salah. Pasti yang positif pasti dalam kadar kemenangan seperti itu.
Iya. Terbaiklah untuk Dari keadaannya terbaik. dari Neng Ripa dong, dari buku yang dibaca tentang itu biar melayang-layang. Beda atau Kang, eh, penyemangat isi buku itu sama kalau bahasan kita beda. Kalau kalau Sepenggal aja, yang ingat sepenggal aja, yang bisa memberikan semangat. ya kalau dari buku Neng yang Neng baca tuh kayak soal cinta gitu ya. Apalagi Beda. nang hubungan itu kayak pertaruhan gitu. Tapi eh, dengan kehidupan yang lain juga bisa bisa disinkronkan gitu. Ketika Iya, kita berjuang di BM juga kan kita tuh bertarung melawan yang ada awalnya tidak ada. iya. Mungkin ada orang yang tidak menerima. Jadi kayak hidup tuh emang banyak pertaruhan, bukan bukan berkompetisi, tapi kita akan dihadapkan dengan Hmm. pilihan tantangan kayak gitu. Seperti mau pemilu. Kan, Karena Pak Ustadz, ada isu kita mati hidup kembali itu mahnya. Iya, iya, iya. ini ada tulisan apa itu teteh Nah, penyemangat tahu. hidupnya. Oh, Iya kan tadi kan. ya, terima kasih teman Anda Sadayana. Mudah-mudahan tiasa apa tepang di secara langsung ya di kesempatan Amin. tiasa saling tukar cerita sarang ide sama kapayuna kumaha TBM di masing-masing. Hapunten pemi pertanyaanna kan itu kadieu sang pembawaanna kirang. Mudah-mudahan orang sadayana akang khususnya Neng sareng anu nonton kenging kebermanfaatan. Amin. 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 Eh, dibatasi waktu sanes teu sono atau nepi teu aya deui picarioskeun oge mau Saya kan bilih ada, kan lamikan kan adanya, Pak Ustadz. Lamikan kan ada mah. Lamikan kan ada mah. Tapi nggak ada. Mangga, mangga. ya Hatur hatur nuhun. ya karena mudah-mudahan sehat kegiatannya Amin. terus Amin. berlanjut lancar anu Amin. badai dilaksanakan misalkan anu terus agenda-agendakeun taehan. Salam sukses ya Amin. di Asyam. Salam sukses semua untuk pengelola TBM Baca semuanya. Amin. 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 Ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang lain yang nonton minggu depan akan ada live lagi dengan TBM yang berbeda dan host yang berbeda. Jadi terus saksikan live Instagram Forum Taman Bacaan Provinsi Jawa Barat tiap hari Minggu jam 4 sore ya. Mudah-mudahan kegiatan ini selalu menjadi wadah kita untuk bisa bersilaturahmi ya Kang. Ini juga kan kita baru ketemu. Iya. Saya screenshot dulu deh. Saya screenshot dulu. Oke, boleh Kang. Kedah sambil gaya. Iya, kita sambil gaya. Tutup pet. Oke lah. Itu si Akang bilangnya naon tah? Oh iya. Kurang kali. Satu, dua, tiga. Oke. Insya Allah kamu iya nah Jawa Barat ya. Hatur nuhun sekali deh. Sampurasun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Ya, mangga Kang.